Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut lebih dari 360 derajat. Pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang sudut mulai dari 0 sampai 360 derajat. Sekarang kalau permasalahannya kita disuruh menentukan cos dari 750 derajat dengan memasukkan ke salah satu kuadran. Mungkin kita nggak tahu ya masuk di kuadran berapa gitu, makanya kita perlu mempelajari tentang perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Kita tahu satu putaran penuh yang berlawanan arah dengan jarum jam ini itu besarnya adalah 360 derajat ya, sepakat ya. Sehingga sudut-sudut yang lebih dari 360 derajat bisa kita tuliskan menjadi 360 plus theta. Tergantung banyak sudut kelebihannya nanti. Di sini jika dari 0 di sini berputar sampai dengan 360 ya, dan lebih sebesar theta ini, maka ini saya tuliskan menjadi 360 derajat ditambah dengan theta. Jadi theta ini adalah kelebihannya, dan kelebihannya bebas ya, bisa lebih 30, lebih 45, lebih 120 dan seterusnya gitu. Sehingga untuk sin K kali 360 derajat ditambah dengan theta sama dengan sin theta. Dan K di sini, K itu artinya adalah kelipatan. Kelipatan apa? Kelipatan putaran ya. Jadi ini bisa tidak hanya satu putaran, tapi bisa lebih dari satu putaran, dua putaran, tiga putaran, atau seterusnya. Jadi K ini adalah bisa diisi dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung banyak putarannya nanti. Dan untuk cos juga demikian. Cos K dikali 360 derajat ditambah dengan theta itu sama dengan cos theta. Dan yang terakhir yaitu tan sama dalam kurung, yaitu K dikali 360 derajat ditambah dengan theta itu sama dengan tan theta ya. Jadi yang diambil adalah sudut yang di belakang. Artinya apa? Saat dia kembali ke 360 derajat itu dia kembali ke titik 0 gitu. Jadi sisanya itu dia mulai dari awal. Sekarang kita latihan soal. Yang pertama, tentukan nilai dari cos 750 derajat. Kita tahu di sini 750 derajat itu pasti ya sudut yang lebih dari 360 derajat. Di sini kita ubah menjadi cos. Nah, K-nya berapa? Nah, mungkin bagi kalian yang masih kesulitan, kita bagi dulu nih. Di sini ya, menjadi 750 kita bagi dulu dengan 360. Nah, kira-kira berapa? Kalau dikali 2 berarti hasilnya adalah 720 ya. Nah, ini lalu dikurangi. Nah, ini sisanya adalah 30. Ini adalah sisa. Ini disebut dengan sisa. Nah, ini adalah hasil baginya, yaitu 2. Maka ini yang dikatakan sebagai K-nya. Jadi di sini saya tuliskan K-nya itu kan 2. Jadi 2 kali dengan 360 ditambah sisa. Sisanya adalah 30. Ya, bagi kalian yang sudah mahir, it's okay, langsung 750 adalah 2 kali 360 kan 720. 720 di sini berarti mendekati, harus ditambahkan dengan 30, begitu juga boleh. Bagi kalian yang masih bingung, untuk mendapatkan ini bisa menggunakan orogapet ya. Jadi 750 dibagi dengan 360 derajat. Oke, dari sini kita dapatkan cos, diambil sudut yang belakang, yaitu cos 30 derajat. Cos 30 adalah setengah akar 3. Gampang ya. Sekarang kita lanjut yang contoh yang kedua. Sin dari 3825 derajat. Nah, ini kan ribuan ya, kita nggak tahu ini masuk di kuadran berapa. Nah, kita ubah dulu seperti bentuknya ya. Kita buat kalian masih bingung, cari program dulu. 3825 ini kita bagi dengan 360 ya.
kita bagi, ini mendekati 10 ya, 10. Kalau 10 berarti dikalikan 3600 ya, dikurangi ini 5, 2, 8 diambil 2, 8 diambil 6, 2. Jadi ini adalah sisa. Ini adalah sisa dan ini adalah sebagai K. Kita masukkan di sini sehingga sin K-nya itu 10 dikali dengan 360 ditambah sisanya adalah 225 derajat. Nah, dari sini kita peroleh adalah sin yang sudut yang belakang, yaitu sin dari 225 derajat. Kita tahu 225 derajat itu ada di kuadran berapa? Di kuadran 3 ya. Kuadran 3 seperti yang saya jelaskan yang di video sebelumnya. Buat kalian yang belum tahu, tonton di sini ya. Kuadran 3 itu miliknya tan ya, tan. Sehingga di sini kita ubah dulu nih. Rumusnya itu kan 180 ditambah berapa yang hasilnya 225, itu kan? Ditambah berapa? Tambah dengan 45 derajat ya. Karena kuadran 3 adalah daerah kuasanya tan, maka di sini nilainya negatif dari sin 45 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2, jadi negatif setengah akar 2. Kita lanjut di contoh yang ketiga. Kita cari nilai tan dari 690 derajat. Kita ubah ya, jadi tan K-nya berapa ya? Nah, kita fotokopi dulu nih. 690 kalau dibagi dengan 360, kalau dikali 2 itu 720. Kebanyakan ya, berarti ini 1 kali 360 di sini sisanya adalah 0,33. Jadi ini adalah sisa ya. Jadi 1 adalah sebagai K. Jadi 1 kali 360 ditambah sisanya adalah 330 derajat. Sehingga saya dapatkan tan-nya adalah 330 derajat. Nah, 330 itu di kuadran berapa? Kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu kuasanya siapa? Betul, kuasanya cos. Sehingga tan ini kita ubah dulu nih. Kan rumusnya di kuadran 4 itu kan 360 dikurangi berapa yang hasilnya 330? Ya dikurangi dengan 30 ya. Kuadran 4 negatif, sehingga negatif tan 30 derajat sama dengan min 1/3 akar 3.